Halo, selamat datang di video pembelajaran Pedwin untuk materi hidrokarbon part 2. Pertama, kita akan belajar mengenai isomer dan jenis-jenis isomer. Apa sih itu isomer? Isomer adalah rumus molekul yang sama namun nama dan bentuknya berbeda. Nah, isomer sendiri dibagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer geometri. Untuk isomer struktur itu ada isomer rangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer geometri ada isomer cis dan trans dan isomer optis aktif. Nah, biasanya yang isomer geometri akan dipelajari di kelas 12. Selanjutnya, kita akan bahas pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah isomer yang rumus molekulnya sama namun kerangka dan namanya berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat dari sini, butana dengan rumus molekulnya adalah C4H10, kita lihat bisa dibentuk pada saat dia rantai lurus menjadi namanya adalah N-butana. Tapi pada saat kita ubah bentuknya menjadi bercabang sehingga namanya adalah 2-metil propana. Kalau kamu lihat, tetap C-nya adalah 4. Ya, ini C-nya 4, hanya 10. Dan di bawah pun sama, tetap C-nya 4, hanya 10. Jadi ini hanya berubah kerangkanya doang, yang tadinya lurus menjadi bercabang. Kemudian, adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer yang disebabkan karena adanya perbedaan posisi, letak cabang atau posisi letak rangkapnya. Kita ambil contoh seperti yang terlihat di gambar ini. Saat satu butena yang letak rangkapnya ada di nomor 1 menjadi di nomor 2. Jadi posisi letak rangkapnya berpindah. Ya, atau lebih jelasnya kayak gini. Ya, dari 2-metil pentana yang cabangnya di nomor 2 tiba-tiba di nomor 3. Tetap yang namanya isomer adalah rumus molekulnya sama ya. Jadi rumus molekulnya tetap sama, yang ini tetap C6H14 juga ini sama. Ya, jadi yang berubah itu hanya letak posisi rangkap. Berikutnya adalah isomer geometri. Isomer geometri biasanya terjadi pada senyawa dengan ikatan yang rangkap. Jadi hanya bisa terjadi pada ikatan rangkap di mana masing-masing atom C mengikat dua atom yang berbeda. Nah, seperti kita lihat, ini adalah gambar dari dua butena. Kenapa namanya cis dan kenapa namanya trans? Terlihat dari posisi letaknya. Jadi kalau misalkan dia sejajar seperti ini, sejajar ya, CH3 kayak gini sejajar nih ya. Nah, itu berarti kita namakan dia cis. Tapi kalau misalkan dia berseberangan seperti ini, berarti kita akan namakan dia trans. Nah, perlu diperhatikan, intinya tuh yang di sebelah kiri ini, ya, ini X, misalkan ini X, nah ini Y, itu nggak boleh kalau misalnya di sini X, ini X itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya di sini X, ini harus Y. Jadi yang boleh sama itu hanya di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya di sebelah kiri, ini nggak boleh sama. Ya, oke. Berikutnya adalah reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon yang pertama mungkin sudah pernah kamu pelajarin, yaitu ada namanya reaksi pembakaran atau kita kenal dengan oksidasi. Nah, reaksi pembakaran sendiri itu menggunakan hidrokarbon dengan gas oksigen yang menghasilkan H2 dan CO2. Hal ini terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Contohnya seperti pembakaran sempurna yang sudah pernah dipelajari di kelas 10. Kemudian ada reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi terjadi adalah pergantian satu atau lebih atom yang dimana hanya terjadi pada alkana oleh atom lain. Nah, contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang keluar, si H ini keluar, sedangkan yang Cl satu lagi masuk. Jadi ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Nah, makanya jadinya akan seperti ini. Ya, jadi terakhirnya bukan Cl lagi tapi menjadi HCl. Kemudian di reaksi hidrokarbon berikutnya adalah mengenai reaksi adisi atau kalau di sini di kimia dikenal dengan pengurangan, yaitu reaksi pemutusan dari ikatan rangkap, ya terserah ya mau rangkapnya 2 atau rangkapnya 3 itu nggak masalah, menjadi ikatan tunggal. Kalau misalkan dia rangkap 3 jadinya bukan langsung tunggal tapi rangkap 2. Ya, jadi hanya berkurang satu tangan saja. Contohnya seperti apa? Terlihat di gambar ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya gampangnya nih sebab kasih tahu ya. Jadi kalau misalkan di kirinya rangkap,
tiba-tiba di kanannya jadi tunggal, nah berarti itu adisi. Ya. Atau mungkin di sininya rangkap 3 jadi rangkap 2. Jadi hanya bisa berkurang 1 doang. Nggak bisa berkurang tiba-tiba di sini 3, tiba-tiba di sini jadi tunggal. Nah, itu nggak bisa. Oke? Terus kemudian, nah, di adisi pun kita kenal ada namanya hukum Markov-Nikov. Apa itu hukum Markov-Nikov? Hukum Markov-Nikov adalah hukum yang gampangnya adalah yang kaya hidrogen makin kaya hidrogen. Sedangkan yang miskin hidrogen makin miskin. Mungkin sedikit kayak prinsip kehidupan ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kita ambil contoh, yaitu hasil adisi dari satu propena dengan asam klorida. Terlihat pada gambar ini. Nah, saya bikin ini ada 2 contoh yang berbeda. Maksudnya kenapa bisa berbeda, Pak? Jadi gini, saat melihat hukum Markov-Nikov itu, yang kamu lihat hanya yang rangkap. Jadi ingat ya, yang berubah itu hanya yang rangkap. Kita lihat, fokus mata kita hanya di rangkap ya. Di sini di sebelah kiri hanya 1, di sebelah kanan hanya 2. Nah, berarti tadi prinsip apa Markov-Nikov? Yang kaya hidrogen makin kaya. Berarti kita lihat nih, yang makin kaya mana? Oh, yang ini karena dia memiliki hanya 2, sedangkan ini 1. Berarti nanti hanya akan masuk ke sini. Jadi nanti akan jadi CH3. Sedangkan si Cl-nya akan masuk ke si CH. Kenapa? Karena dia miskin. Nah, kalau kita lihat, kenapa gambar yang atas salah? Karena posisinya bukan Cl-nya di sini, melainkan Cl-nya harus di bawah CH, yaitu di bawah yang miskin atau berikatan langsung dengan yang hidrogennya dikit. Ya, oke, diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kaya tambah lagi hanya, tapi kalau misalnya miskin berarti dia berkurang hanya. Kemudian berikutnya adalah reaksi eliminasi. Di reaksi eliminasi itu dikenal dengan penambahan kalau di kimia, yaitu reaksi penggabungan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Tapi kalau misalkan dia rangkap 2 menjadi rangkap 3. Prinsipnya sama kayak adisi, cuman bedanya kalau adisi itu pengurangan atau pemutusan, sedangkan kalau eliminasi berarti penambahan atau penggabungan. Kita lihat contoh seperti ini. Nah, lagi-lagi Bapak bilang adalah gampangnya ya. Kalau misalkan di kirinya kamu lihat tunggal atau strip doang, berarti di kanan akan menjadi rangkap 2. Ya, kalau misalnya nanti rangkap 2 menjadi rangkap 3. Jadi hanya lihat perubahan dari kiri sama yang kanan aja, itu gampangnya. Oke? Bagaimana cukup memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini, yaitu mengenai isomer dan reaksi hidrokarbon. Sekian materi hidrokarbon dari part 1 sama part 2 yang sudah Bapak sampaikan. Kiranya hidrokarbon sudah ngotok ya di otak kamu ya, dan sudah kamu pahami. Bapak ucapin terima kasih buat perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semakin memahami materi hidrokarbon. Dan harapan Bapak semoga nanti nilai pada saat ulangan bagus semua ya. Oke, terima kasih.